Halo teman-teman semua, welcome back to another episode of podcast PPA Santo Andreas. Bersama aku Sonya yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini teman-teman. Nah, narasumber kita hari ini adalah pastor yang baru aja bergabung di paroki kita nih. Yuk langsung aja kita sambut, please welcome Romo James. Halo Romo James. Halo Sonya, selamat sore. Ya. Apa kabar Romo hari ini? Saya baik-baik saja, Sonya. Puji Tuhan ya Romo, Tuhan beserta kita semua. Amin. Nah, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, aku boleh minta Romo James buat memperkenalkan diri lebih dulu nggak Romo? Siapa tahu ada beberapa teman kita yang belum familiar nih sama Romo James. Oke, terima kasih Sonya. Hai teman-teman, perkenalkan saya Romo James Henry Kumolontang, MSc. Saya baru saja bertugas di Paroki Santo Andreas Kedoya, ya kurang lebih sampai sekarang sudah 4 bulan. Dan ini pengalaman yang ya istimewa untuk saya berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, khususnya di Paroki Santo Andreas Kedoya ini. Banyak hal yang baru saya alami di tempat ini. Begitu Sonya. Nah, tadi aku sama Romo James juga udah keliling-keliling gereja ya Romo ya. Betul. Kita udah ke ruang sakristi, ke ruang adorasi, dan juga ke beberapa ruangan lainnya. Sambil kita ngobrol-ngobrol sama Romo James tentang panggilan dan tugas pelayanan Romo James. Ya, betul. Nah, buat kalian yang belum nonton video itu, jangan lupa check it out karena video ini adalah video lanjutan dari video itu. Linknya bakal ada di description, jadi jangan lupa nonton ya teman-teman. Nah, tadi kita juga udah bahas kan Romo tentang panggilan dan juga tugas pelayanan Romo secara umum. Nah, kalau boleh tahu nih Romo, apa sih yang membuat Romo itu termotivasi untuk menjadi imam? Oke, baik Sonya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, bicara soal motivasi, apa yang membuat saya tertarik atau termotivasi untuk menjadi seorang imam. Memang awalnya jujur ya, saya sebenarnya ikut-ikutan dengan teman-teman. Ada teman-teman atau tetangga yang masuk ke seminari kecil, bercerita tentang situasi hidup di seminari kecil, dan itu membuat saya tertarik. Mereka menceritakan bagaimana di seminari kecil itu ada sarana olahraga yang lengkap, ada juga sarana musik yang banyak, dan itu membuat saya tertarik untuk masuk seminari. Memang sebelumnya ketika di SMP saya sudah mulai aktif di PPA, juga ikut pelayanan ke stasi-stasi bersama dengan romo-romo yang bertugas di paroki saya, dan membuat ada benih-benih panggilan mulai tumbuh di situ. Tetapi yang dominan memang ketika masuk ke seminari, yakni tadi saya bilang ikut-ikutan. Nah, di seminari itu baru boleh dikatakan motivasi saya dibentuk, saya semakin diarahkan, sehingga lama-kelamaan memang muncul motivasi yang murni untuk menjadi seorang imam. Ada kerinduan untuk melayani sebagai seorang pastor. Begitu Sonya. Wah, menarik banget ya teman-teman. Ternyata Romo James ini awalnya masuk seminari gara-gara ikut-ikutan teman Romo. Iya. Kalau boleh tahu nih Romo, temennya sekarang jadi pastor juga kah? Sayang sekali Sonya, memang teman-teman yang lebih dulu masuk ke seminari pada saat itu, mereka ya karena ada alasan tertentu mengundurkan diri. Tapi mereka mengundurkan diri ketika berada di seminari tinggi, mereka mengundurkan diri. Berarti puji Tuhan banget ya Romo bisa berada di sini sampai sekarang, menjadi seorang pastor selama berapa tahun nih Romo kalau boleh tahu? Sampai sekarang ini saya ditabiskan dari 2001, berarti sudah 21 tahun Sonya. Lama juga ya, Romo. Lumayan. Lebih tua daripada umur aku. Iya. Nah, selama 21 tahun itu Romo, apakah Romo merasa bahagia dengan pelayanan yang Romo lakukan? Pastinya Sonya, saya merasa bahagia ya. Saya bahagia karena saya merasa dengan jalan panggilan yang saya pilih ini, saya bisa berbuat sesuatu, bisa menjadikan hidup saya berarti bagi orang lain yang saya jumpai, orang lain yang saya layani. Jadi saya merasa memang
sungguh bahagia dengan pilihan hidup yang saya jalani ini. Puji Tuhan banget ya Romo bisa merasa bahagia dengan pelayanan yang Romo lakukan ini. Kalau boleh tahu, ada gak sih Romo suatu hal tertentu yang membuat Romo itu bahagia atau mungkin bisa bertahan sampai 21 tahun? Ya, tadi saya katakannya memang saya bahagia dengan panggilan dan pilihan hidup yang saya jalani ini. Dan ada banyak hal yang membuat saya bahagia, tapi terutama saya bahagia karena saya merasa saya tidak berjalan sendiri ya. Saya merasa ada yang menemani saya dan saya sungguh merasakan itu. Tuhan menemani perjalanan panggilan saya sehingga di tengah-tengah kesulitan, tantangan, saya merasa tidak berjalan sendirian karena Tuhan mendampingi, menyertai saya. Dan tentu penyertaan Tuhan itu saya alami juga lewat pengalaman-pengalaman hidup, lewat orang-orang yang saya jumpai, orang-orang yang mendukung saya. Ada banyak orang, ada teman-teman imam, teman-teman setarekat, ada pimpinan, tapi juga ada umat, ada dewan paroki, ada orang muda yang saya jumpai di dalam pelayanan dan mereka sungguh sangat berarti memberikan support, memberikan dukungan kepada saya sehingga walaupun tadi saya katakan ada kesulitan, ada tantangan, tapi saya tetap enjoy, saya tetap happy dengan panggilan yang saya jalani selama ini. Begitu Sonya. Ya benar banget ya teman-teman, kita gak boleh takut karena kalau Tuhan sudah mengarahkan kita pada satu jalan pasti Dia akan menyertai kita sampai akhir. Dia akan bantu kita kalau kita diterjang badai dan pastinya kita harus tetap percaya sama panggilan Tuhan dan Tuhan itu sendiri ya Romo. Ya betul Sonya, itu harus yakin bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita. Romo udah melayani selama 21 tahun nih Romo, udah pernah kemana aja nih Romo? Ya selama 21 tahun ini saya bertugas sebenarnya paling lama di Papua ya. Khususnya di Papua Selatan, Keuskupan Agung Merauke. Jadi sesudah saya ditabiskan, saya diutus untuk berkarya di satu tempat yang namanya Pulau Kimam atau Pulau Yosudarso. 4 tahun saya di sana, itu wilayah perairan ya. Dan ini uniknya ya Sonya, saya kan dulu pernah tenggelam di kolam renang ya. Jadi ada trauma tersendiri ketika berada di air, apalagi tempat yang air yang dalam. Sehingga memang menjadi satu pergumulan tantangan tersendiri juga bagi saya ketika melayani umat di paroki saya yang harus melewati sungai, melewati selat, melewati laut yang dalam ya. Ada pengalaman di mana saya pernah dihantam ombak, lalu speedboatnya penuh dengan air hampir tenggelam. Ya pengalaman yang luar biasa. Tapi itu yang saya katakan sebelumnya. Justru di tengah-tengah tantangan seperti itu, penyertaan dan kasih Tuhan sungguh saya alami, sungguh saya rasakan di dalam kehidupan saya. Dan itu yang membuat saya kuat, membuat saya bertahan, membuat saya happy dengan panggilan saya. Karena saya merasa tidak berjalan sendiri, Tuhan menyertai saya. Jadi sesudah 4 tahun pelayanan di paroki Bamol namanya, saya kemudian menjalani masa cuti 4 bulan, lalu ditugaskan lagi ke satu paroki yang namanya Paroki Santo Franciscus Xaverius Asiki. 2 tahun lamanya saya bertugas di situ. Itu satu wilayah di mana umat sebagian besar bekerja di perusahaan Korindo, perusahaan plywood dan perusahaan kelapa sawit. 2 tahun saya berkarya di situ, lalu saya diutus lagi untuk melayani umat yang ada di paroki Hati Kudus Tanah Merah. Nah di tempat ini saya cukup lama, ya kurang lebih 9 tahun saya melayani di paroki itu. Lalu diutus lagi ke paroki Kristus Raja Kepi. Nah saya melayani di paroki itu kurang lebih 2 tahun. Dan sebelum saya ke Merauke, ke Jakarta, saya ditugaskan di Merauke di satu paroki yang namanya Paroki Santa Maria Fatima Kelapa 5. Nah itu tempat-tempat tugas saya sampai kemudian ya akhirnya saya diutus ke Jakarta dan bertugas di Paroki Santo Andreas Kedoya ini. Begitu Sonya perjalanan tugas berutusan saya selama 21 tahun ini. Keren banget Romo nih selama 21 tahun, 4 tahun di Papua sambil
menghadapi ketakutannya terhadap air ya. Iya benar. Berarti penyertaan Tuhan tuh benar-benar hebat banget di situ ya Romo. Sungguh luar biasa, soalnya saya alami memang luar biasa itu. Nah tadi Romo juga ada bilang nih, Romo ada ambil cuti selama 4 bulan. Iya betul Sonya. Kalau boleh tahu nih Romo, kalau Romo atau pastor itu cuti itu kegiatannya ngapain aja sih Romo? Nah biasanya kami kalau cuti, apalagi cuti dalam kurun waktu yang panjang ya, 4 bulan itu panjang ya. Biasanya harus diisi dengan kegiatan tertentu, ongoing formation antara lain ya, kita bisa isi dengan kursus atau isi dengan retreat atau rekoleksi. Yang pastinya masa cuti juga harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang membantu kita untuk pengembangan diri, pengembangan karya pastoral kita. Begitu Sonya. Nah adakah perbedaan-perbedaan yang Romo alami atau Romo rasakan selama melayani di daerah-daerah yang tadi Romo sebutin sama sekarang melayani di Gereja Santo Andreas Jakarta? Iya pastinya ada perbedaan ya Sonya. Saya dulu lama di Keuskupan Agung Merauke dengan tugas di berbagai paroki, lalu sekarang di Santo Andreas. Ketika saya ditugaskan di Keuskupan Agung Merauke, awal-awalnya saya ditugaskan di yang saya sebut tadi Pulau Kimam, Paroki Santo Lukas Bamol. Tugas di sana bagi saya sungguh unik karena satu pengalaman yang bagi saya baru, tempat di mana sebagian besar wilayah perairan dan harus melayani umat yang ada di stasi-stasi yang cukup jauh ya. Kadang saya harus berjalan kaki ya, berjam-jam jalan kaki. Kadang harus ditempuh dengan perahu dayung ya. Dan harus melewati rawa yang ada buayanya ya. Harus melewati kali yang ada buayanya, dan harus melewati laut yang boleh dikatakan waktu tertentu cukup ganas ya. Ini sesuatu yang baru untuk saya karena sebelumnya kan seperti saya cerita sebelumnya ya, saya agak trauma dengan air, lalu saya ditugaskan di tempat perairan yang cukup dalam. Itu menjadi sesuatu yang baru dan bagi saya sebuah tantangan yang bukan kecil ya, bertugas di wilayah perairan. Pernah saya hampir tenggelam karena dihantam ombak. Tapi justru di situ saya merasakan kasih dan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan panggilan saya. Nah, saya berjumpa dengan umat-umat yang sangat sederhana, dengan gereja yang sangat sederhana, dari gaba-gaba, dari atap rumbia. Tapi berjumpa dengan umat yang sungguh polos, umat yang apa adanya, umat yang juga menerima kehadiran saya. Nah itu bagi saya sesuatu yang unik ya, sesuatu yang istimewa. Nah memang tugas di tempat itu lebih banyak diatur oleh pastor. Pelayanan ke stasi-stasi jadwalnya diatur oleh pastor sendiri. Dan ya kadang saya bersenda gurau dengan teman-teman. Saya katakan, wah kita tugas di tempat seperti ini dari dapur sampai altar kita semua yang atur. Jadi dari soal makanan sampai pelayanan rohani di altar semua kita yang atur. Memang ya dewan stasi atau dewan paroki boleh dikatakan karena jarak yang jauh, sarana komunikasi yang terbatas, kadang kurang maksimal dalam komunikasi dengan mereka. Tapi kemudian saya ditugaskan juga di paroki-paroki yang sudah lebih berkembang ya, di mana umat maupun dewan parokinya sudah lebih maju, lebih proaktif, lebih aktif terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Nah ini membantu saya juga mempermudah saya di dalam komunikasi, dalam pelayanan terhadap umat, sehingga banyak hal bisa dibuat bersama dengan umat. Dan saya merasa selain umat berkembang, saya juga berkembang ya dalam tugas pelayanan itu. Ada kegiatan-kegiatan yang sungguh-sungguh istimewa bisa kami lakukan bersama di tengah-tengah umat. Nah biasanya misalnya pada bulan-bulan Maria, bulan-bulan Rosario kita mengadakan pawai keliling. Umat begitu antusias dalam kegiatan seperti itu. Dan ini di sini saya mau katakan bahwa
komunikasi, kedekatan dengan umat, dengan dewan paroki menjadi kunci dalam karya pelayanan. Dan itu saya alami di Merauke. Saya alami di tempat tugas saya di paroki-paroki sebelumnya. Nah, berada di sini menjalani tugas perutusan sebagai pastor rekan di Paroki Santo Andreas Kedoya ini, saya berhadapan dengan keberagaman dan dinamika pelayanan yang berbeda ya. Di sini ada begitu banyak kelompok kategorial, ada begitu banyak kebutuhan pelayanan umat ya, dan saya mengalami sesuatu yang baru ya. Saya melihat ini sebagai sesuatu yang baru sehingga saya perlu juga belajar banyak dari tugas pelayanan saya di tempat ini. Satu hal yang bagi saya sangat-sangat istimewa di sini ya, ini tingkat keterlibatan umat, dewan paroki dalam karya pelayanan. Wah, ini luar biasa. Begitu banyak orang yang punya dedikasi, begitu bersemangat dalam tugas pelayanan baik kelompok kategorial maupun juga dewan paroki. Mereka bisa rapat sampai larut malam untuk membicarakan program-program paroki. Wah, ini sesuatu yang luar biasa yang sebelumnya di paroki-paroki sebelumnya tidak saya alami ya. Bisa rapat sampai jam 10, jam 11 malam. Nah, ini bagi saya tanda bahwa memang orang punya hati untuk pelayanan demi pengembangan umat. Dan ini sungguh-sungguh saya lihat sebagai sesuatu yang luar biasa ada dan hidup di tengah-tengah umat yang ada di Paroki Santo Andreas Kedoya ini. Begitu Sonya. Bener banget ya, aku sebagai seseorang yang dari kecil di sini juga jujur salut banget sama banyaknya komunitas yang Gereja Santo Andreas ini punya, mulai dari PPA, OMK, Komsos, mungkin WK, Wanita Katolik sendiri, dan masih ada banyak lagi ya Romo. Ya betul. Ya. Dan tentunya mereka sangat-sangat berguna untuk pelayanan dan juga acara-acara yang mungkin diselenggarakan oleh gereja kita. Ya. Nah, ngomongin soal pengalaman nih Romo. Momen apa sih Romo yang paling berkesan selama 21 tahun itu Romo melayani sebagai seorang pastor? Tentu ada begitu banyak momen yang berkesan, ada begitu banyak pengalaman yang bagi saya sangat berkesan selama 21 tahun ya pelayanan baik di Papua maupun di sini. Satu hal yang mau saya ceritakan yakni ketika saya tugas di paroki pertama ya, yang saya sebut tadi wilayah perairan. Saya pernah hampir tenggelam ya karena dihantam ombak, bukan cuma sekali ya, beberapa kali, dan ada yang memang sangat mengerikan ketika ombak hantam dalam perjalanan dan kami hampir tenggelam, tapi toh kami bisa melewati itu. Bagi saya ini satu pengalaman yang luar biasa. Situasi terancam, ada bahaya kematian karena tenggelam, tapi justru di tengah-tengah situasi dan pengalaman seperti itu saya merasakan campur tangan, kemurahan dan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya kemudian mengerti juga ketika Rasul Paulus pernah katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di tengah-tengah kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan yang Rasul Paulus alami dan rasakan dalam tugas dan pelayanannya, dia merasakan kehadiran dan campur tangan yang luar biasa dari Tuhan sendiri. Dan itu saya alami ya, justru ketika saya merasa tidak berdaya, ketika saya merasa rapuh, ketika saya merasa tidak kuat, justru Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan hadir, menyatakan besar kuasanya atas hidup saya. Dan ini bagi saya momen-momen yang menguatkan saya, momen-momen yang istimewa di dalam perjalanan panggilan hidup saya, di mana saya merasakan Tuhan hadir, Tuhan menyertai hidup saya. Begitu Sonya. Romo, adakah seseorang yang Romo jadikan panutan dalam konteks pelayanan sebagai seorang pastor, yang mungkin Romo look up ke orang itu gitu Romo? Oh iya. Dalam perjalanan panggilan saya tentu ada begitu banyak figur yang hadir dan menemani saya, membimbing saya,
memberikan contoh teladan hidup yang baik bagi saya dan saya jadikan sebagai panutan ya, teladan dalam kehidupan saya. Ada begitu banyak orang, tapi satu ingin saya sebut yakni Romo Julius Paiman almarhum. Dia sudah meninggal. Dia adalah pembimbing pastoral ketika saya berpastoral dulu di paroki Kepi. Saya melihat sosok figur Romo Julius Paiman ini sebagai orang yang istimewa karena orangnya sangat sederhana, orangnya sudah cukup umur, dan justru yang saya lihat walaupun dia sudah tua, tapi dia bisa memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh istimewa. Dia melayani umat dengan jalan kaki, dia melayani umat dengan naik longboat, dia menerima keadaan umat apa adanya, dan kehidupannya sangat sederhana, dan bagi saya ini sangat inspiratif untuk saya. Ya. Keren banget ya Romo Paiman ini sangat sederhana dan rendah hati ya. Iya betul, rendah hati. Apalagi orangnya di usianya yang udah lebih tua, dan tadi Romo juga bilang kadang kalau melayani ke stasi-stasi tertentu itu kadang mengancam nyawa sendiri. Betul, ya. Dan dia umurnya sudah lebih tua dan mungkin dia harus melakukan atau melewati hal-hal yang mungkin berbahaya ya sebenarnya. Pengorbanannya itu berarti luar biasa banget ya Romo. Iya betul. Nah terakhir nih Romo, ada gak sih harapan Romo untuk gereja-gereja di Indonesia, khususnya di gereja Santo Andreas ini Romo? Iya, bicara soal harapan ya, pasti ada hal yang tentu bagi saya juga menjadi harapan untuk gereja, secara khusus untuk gereja atau paroki kita Santo Andreas Kedoya ini. Begini Sonya, saya melihat sekarang jumlah umat baik dari segi kuantitas maupun kualitas semakin berkembang ya, semakin meningkat. Tapi di sisi lain jumlah panggilan orang-orang yang tergerak untuk melayani sebagai seorang imam, sebagai seorang bruder, sebagai seorang suster atau frater semakin menurun. Nah ini tentu menjadi sesuatu yang juga cukup memprihatinkan. Sementara kebutuhan pelayanan di tengah-tengah umat semakin variatif, semakin banyak. Di sisi lain panggilan semakin berkurang. Ya boleh kita bilang misalnya di Eropa yang dulu menjadi ladang para misionaris yang kemudian diutus ke berbagai tempat, sekarang semakin berkurang ya. Bahkan ada gereja yang kemudian dijual dan dialihfungsikan ya. Karena ya tentu di sana umat juga berkurang, tapi juga memang karena para pelayan semakin berkurang. Nah di sini saya mau katakan bahwa kita di Indonesia tentu perkembangan iman umat dan juga kuantitas umat semakin tinggi dan perlu diimbangi juga dengan para pelayan yang ya selain banyak tentu yang berkualitas. Nah saya sangat mengharapkan bahwa ya dari tengah-tengah umat di Paroki Santo Andreas juga ada yang tergerak, tertarik untuk menjadi seorang imam atau seorang suster ya atau frater atau bruder. Nah untuk itu tentu perlu bahwa keluarga-keluarga memberikan, orang tua memberikan kondisi yang baik di dalam keluarga sehingga anak-anak ada yang tergerak, tertarik untuk menjadi seorang pelayan di dalam gereja. Ya memang tugas pelayanan apapun itu semua baik adanya, tapi pelayanan khusus sebagai imam, sebagai suster, tentu itu juga sangat dibutuhkan oleh gereja. Ya mudah-mudahan ke depan dari Paroki Andreas ada orang-orang muda yang tergerak untuk ambil bagian dalam pelayanan khusus ini. Begitu Sonya. Amin Romo, semoga harapan itu bisa terkabul ya Romo. Ya semoga, ya kita selalu berdoa untuk itu. Kita juga akan selalu mendoakan di akhir misa untuk tumbuh berkembangnya benih-benih panggilan ya di tengah-tengah umat yang ada di Paroki Santo Andreas Kedoya. Terima kasih banyak Romo buat waktunya di sore hari ini. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga semakin banyak orang yang terpanggil menjadi pelayan Tuhan, entah itu imam, frater, suster, atau
PPA sekalipun, teman-teman yang berniat boleh banget. Teman-teman, tadi kita juga udah keliling gereja sama Romo sambil ngobrol-ngobrol, kita ke ruang sekretariat, ke ruang adorasi, dan aku yakin banget banyak banget dari kalian yang belum tahu ruang adorasi itu apa, ruang adorasi itu di mana. Jadi jangan lupa cari tahu dengan cara nonton video kita, linknya bakal ada di description di bawah. Nah, kita akan nutup acara hari ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. And see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Sonya. Terima kasih Romo. Ya.